Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita. Dia yang terbaik, Dia penyelamat kita, dan Dia kemenangan kita. Mari kita angkat pujian ini. Dan anugerahnya sangat besar bagiku.
tempat bagi kita untuk berlindung selain berlindung kepada Dia. Yesus Kristus yang sudah mati dan berkorban bagi kita semua. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat.
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Karena merasalah kami bahwa penyertaan pertolongan Tuhan sepanjang kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan bagaimana kasih-Mu, bagaimana Engkau berikan kehidupan bagi kami, kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Biarlah kami selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Kami selalu menyembah Engkau Tuhan. Kami selalu mengagungkan kebesaran nama-Mu. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami mau mendengar suara Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat kekuatan yang berasal daripada-Mu. Biarlah Bapa, kami boleh mendengar apa yang Engkau berikan kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Engkau mengurapi kami, berikan kami Tuhan hikmat, biar kami mengerti tentang kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini kami mau mendengar bersama-sama. Terima kasih Tuhan, anak-Mu hamba-Mu Tuhan akan melakukan pekerjaan-Mu, memberitakan firman-Mu. Kiranya Engkau selalu menjamah mengurapi hamba-Mu ini. Biarlah Engkau selalu memakai hamba-Mu ini sebagai alat-Mu Tuhan. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Dan anak-Mu ini tidak ada apa-apanya Tuhan, selain Tuhan yang memberikan hamba untuk melakukan sesuatu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana kami boleh meninggikan dan mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Diberkatilah firman-Mu, diberkati kami yang duduk di sekitar firman Tuhan. Diberkati tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Shalom. Sungguh luar biasa pada hari ini saudara dan saya boleh ada di tempat ini karena Tuhan memberikan kita kesempatan, kita boleh diberi waktu oleh Tuhan untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat pada Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh dan berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu,
itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh membaca dalam firman Tuhan Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13 yang berbicara tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, di mana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang hal kerajaan sorga, seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Saudara, menyongsong mempelai laki-laki ini, saudara, ada 10 gadis yang sedang menanti-nantikan, di mana mempelai laki-laki ini mereka sedang menunggu untuk datang. Tetapi dalam proses menunggu, menanti mempelai laki-laki ini, saudara, 10 gadis ini sama-sama tertidur. Dalam firman Tuhan berkata bahwa mereka tertidur bersama-sama. Dan tiba-tiba pada waktu malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Saudara, arti daripada orang berseru, ya, suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Dalam Wahyu 22 ayat 12, di dalam firman Tuhan, bahwa kedatangan mempelai, dia datang kepada manusia, di mana dia datang untuk, firman Tuhan mengatakan bahwa dalam Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini luar biasa, saudara. Ternyata mempelai laki-laki datang, sesungguhnya ia datang untuk membawa upah, untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Didapatilah 5 gadis yang bijaksana, mereka sedang mempersiapkan diri. Mereka siap untuk menyambut mempelai laki-laki, saudara. Dan ketika mempelai itu datang, mereka benar-benar bahwa mereka menyiapkan pelita dan minyak. Tetapi ada 5 gadis yang bodoh. Mereka tetap ada persiapan pelita, tetapi tidak ada persiapan minyak di dalam menantikan mempelai laki-laki. Ketika ada seruan untuk mempelai laki-laki akan datang, songsonglah dia, sadarlah ke-10 gadis-gadis ini. Namun 5 gadis yang bodoh ini, dia berbicara kepada gadis yang bijaksana. Ketika dia tahu bahwa
so dekat itu mempelai laki-laki. Saudara, gadis yang bodoh ini berbicara kepada gadis yang bijaksana. Dia berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ini saudara, bahwa gadis yang bodoh ini, mereka tidak bersiap untuk menyongsong mempelai laki-laki. Mereka sama-sama sadar, terbangun dari tidurnya. Kenapa saudara? Bahwa mereka tidak ada minyak. Karena mereka acu tak acu dengan berita firman. Barangkali gadis bijak bodoh ini, saudara, mereka so tahu bahwa persiapan harus dilaksanakan. Tetapi ya, gadis bodoh ini merasa bahwa masih lama tuh Tuhan mau datang. Masih lama mempelai laki-laki mau datang. Seperti saat ini saudara, begitu banyak orang percaya, begitu banyak orang Kristen mengatakan bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi mereka tidak mau melakukan kata firman Tuhan, pesan Tuhan, berjaga-jaga. Mereka mau melakukan saja apa yang maunya sendiri. Itu merupakan satu kebodohan. Karena minyak yang dikehendaki Tuhan, mereka tidak mempersiapkan. Saudara, minyak itu dapat menyalakan lampu untuk penerangan. Itu fungsinya. Minyak itu dapat dicampur dengan wangi-wangian yang dapat menyukakan hati. Minyak dapat dijadikan sebagai minyak urapan, minyak kudus Tuhan. Minyak itu dapat mengoleskan kepada orang yang sakit, yang dapat menyembuhkan. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh bagaimana kegunaan minyak. Dan itu harus ada di dalam kehidupan kita. Harus ada di dalam bejana hati kita. Apakah kita melakukan yang dikehendaki Bapa di sorga? Ataukah kita membiarkan kehidupan kita dimakan oleh waktu, ya? Dan tiba-tiba datanglah hari Tuhan, namun tidak ada persiapan hidup. Persiapan akses ke sorga. Dan apa yang dilakukan gadis-gadis bijaksana ketika ya, mereka tidak mengisi bejana hati mereka dengan minyak yang begitu banyak manfaat. Atau kita tidak mengisi kehidupan kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Atau kita tidak dapat mengisi bejana hati kita dengan perkara-perkara dari atas. Seperti kita melakukan kasih, mulai padam dalam kehidupan kita. Roh kita mulai padam di hadapan Tuhan. Dan itu semua tidak dikehendaki oleh Bapa di sorga. Bapa kita mau bahwa kita harus bernyala-nyala roh kita di hadapan Tuhan. Melakukan kehendak Bapa di sorga.
melakukan terbaik. Ada dalam kehidupan kita kasih, di mana ada kesabaran. Ya. Banyak hal tentang bagaimana sebagai anak-anak Tuhan untuk kita lakukan. Jangan kita tertinggal tidak mempersiapkan diri. Zaman sekarang saudara-saudara, kita tidak lagi untuk berfoya-foya. Tidak lagi kita berlambat-lambat, bukan zaman saat ini. Karena kita sudah ada dalam zaman paling terakhir. Di mana kita melihat begitu banyak apa yang terjadi di muka bumi ini, saudara. Kalau kita membaca firman Tuhan, kegenapan firman Tuhan sudah terwujud. Dalam Wahyu kita boleh melihat, kita boleh membaca bahwa sudah semua terjadi. Dan kita sudah mulai masuk pada permulaan tahun, permulaan zaman baru. Karena hal-hal yang sudah disampaikan lewat firman Tuhan sudah tergenapi. Tinggal kita menunggu dan menanti-nantikan mempelai laki-laki yang akan membalaskan setiap orang. Upah di bawahnya untuk setiap orang. Nah saudara, ternyata kehidupan kita akan dilihat pada akhir pekerjaan kita. Pada akhir perbuatan kita. Apakah kita berada pada golongan gadis yang bijaksana yang akan masuk di dalam perjamuan kawin anak domba, ataukah kita akan di luar, tidak diperkenankan masuk dalam pesta perkawinan anak domba? Kenapa gadis bodoh ini di luar, saudara? Mari kita membuka firman Tuhan dalam Wahyu 22. Wahyu 22 ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Itu yang menyebabkan sehingga gadis yang bodoh ini tinggal di luar. Padahal saudara, gadis-gadis ini hidup bersama. Barangkali pergi ke gereja, pergi ke ibadah, kolom, ibadah keluarga, atau ibadah apa saja. Namun di akhir kehidupan mereka dipisahkan, saudara. Apakah kita mau dipisahkan dari kasih karunia Allah? Padahal saudara dan saya mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tetapi bisa keluar daripada anugerah Tuhan. Karena hal-hal kebodohan yang dilakukan itu yang tidak diperkenankan untuk mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Tetapi saudara, gadis-gadis yang bijaksana, mereka akan menerima di mana mereka dikatakan dalam Wahyu 22 ayat 14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ini upah daripada
gadis yang bijaksana. Ini luar biasa saudara, bahwa ketika kita melakukan yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan, yang diberikan tugas oleh Tuhan, dan kita menyadari fungsi kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan, ini mendapat bagian dalam hidup kita. Kita akan berbahagia. Dan karena saudara dan saya selalu membasuh jubah kita daripada segala kejahatan, kita selalu bertobat, kita selalu menyadari bahwa kedatangan Tuhan sudah singkat dan dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu mari kita selalu terbangun dari tidur, dari di mana kita dapat mempersiapkan diri bahwa kedatangan Tuhan sudah singkat dan dekat. Kita hidup menurut kehendak Bapa di sorga. Karena orang-orang yang melakukan kebenaran, orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga, itu yang diperkenankan Tuhan. Kita akan bersama dengan Dia dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Dan tentu pada kesempatan ini tentu diberikan waktu oleh Tuhan. Biarlah kita selalu mempersiapkan diri, bejana hati kita, mengeluarkan buah-buah yang baik, yang menjadi terang di tengah-tengah kehidupan yang penuh kegelapan ini. Kita dipanggil oleh Tuhan, kita dihadirkan oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita datang di dunia ini ciptaan Tuhan, kita harus memberi sesuatu yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita angkat pujian. Mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Benar Tuhan,
inilah kami anak-anak-Mu. Pakailah kami sesuai dengan rencana Tuhan. Dan itulah keterpanggilan kami hidup di muka bumi ini. Engkau berkenan bagi kami. Engkau boleh mengizinkan kehidupan kami. Kasih setiamu melingkupi kehidupan kami. Dan itu kami rasakan dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami percaya kami adalah anak-anak ketebusan-Mu, Tuhan. Yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Yang selalu bangun. Kami selalu menyadari kehidupan bahwa hidup ini penuh arti. Tugas dan keterpanggilan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami selalu kami bawa di hadapan-Mu, Tuhan. Dan kami menjadi terang Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh dengan kegelapan. Kasihani kami, Bapa. Biarlah sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami adalah anak-anak-Mu yang setia. Yang Engkau dapati kami memiliki iman di bumi. Terima kasih banyak, Bapa. Terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya, termulialah Engkau. Diberkatilah kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu. Jemaat Sola Gratia, Manemo-Nemo dan Batu Putih. Dan kiranya juga Engkau memberkati akan pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan tolong, biarlah negara kami, negara Indonesia, ada di dalam tangan penuh kuasa. Ada di dalam kekuatan daripada Tuhan. Biarlah kami alami saat ini peristiwa-peristiwa yang mengejutkan. Tetapi kami anak-anak Tuhan dalam perlindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu, senantiasa, selalu bersama dengan kami. Terima kasih banyak, Bapa. Diberkatilah hamba-hamba-Mu yang ada di muka bumi ini, Tuhan. Pertolongan penyertaan Tuhan melingkupi kehidupan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang selalu berseru dan berserah kepada-Mu, Tuhan. Walaupun tantangan apapun di hadapan kami, tetapi kami selalu ada di dalam genggaman Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati telinga yang mendengar. Biarlah kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami disebut menjadi pelaku-pelaku firman. Dan biarlah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkenanlah kami, ya Bapa, ya Aba. Biarlah kami boleh sujud di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, tuntunlah kehidupan kami. Bimbinglah kehidupan kami sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Termulialah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Saya yakin kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus terus mendukung pemerintah kita untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dengan cara stay at home atau physical distancing. Oleh karena itu, untuk setiap peribadatan kita, baik ibadah raya maupun ibadah keluarga, akan tetap kita adakan secara online di rumah masing-masing. Anda dapat mengaksesnya melalui YouTube channel GBI Sola Gratia. Tentunya di jam-jam ibadah kita, jam 9 pagi untuk ibadah raya dan jam 7 malam untuk ibadah keluarga. Jemaat Tuhan, ikutilah ibadah dengan sungguh-sungguh dengan mempersiapkan hati, berpakaian yang rapi, dan ajak keluarga kita untuk beribadah bersama-sama. Mari kita menyanyi dan menyembah seperti pada ibadah raya biasanya. Kita ikuti ibadah mulai dari awal sampai akhir dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Marilah kita fokus untuk beribadah
dengan tidak rebahan atau melakukan aktivitas lainnya. Sekian penyampaian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.